Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas tentang pemahaman saya tentang materi yang dipaparkan oleh kelompok 2, yaitu problematika dan evaluasi implementasi UPD sebagai kepala sekolah. Yaitu dari kelompok 2 yang beranggotakan 7 orang. Kepala sekolah menurut kelompok 2 yang bisa dipandang menurut Wahjo Sumijo yang juga dikutip oleh Jamal Makmur dalam bukunya, bahwa kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar atau terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Selanjutnya, peran dan tugas kepala sekolah itu ada 7: sebagai educator, sebagai manager, sebagai administrator, sebagai innovator, sebagai motivator, sebagai supervisor, dan sebagai leader. Di sini sudah dijelaskan, yaitu kepala sekolah sebagai educator, yaitu ada problematikanya dan juga ada solusinya. Kepala sekolah kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesionalitas dalam menerapkan UPD pada pembelajaran, karena guru menganggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan. Selain itu, untuk informasi terkait UPD juga kurang. Solusinya yaitu membuat rencana kerja sekolah atau RKS, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang dapat memberikan sosialisasi mengenai pengembangan kurikulum UPD, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilannya. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai manajer, ada problematikanya dan juga solusinya. Di sini terjadi kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik. Solusinya yaitu melakukan pembagian guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UPD. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai administrator. Problematikanya yaitu kepala sekolah kesulitan merumuskan, menetapkan, serta menerapkan UPD di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman guru terhadap pengembangan dan implementasi UPD dalam pembelajaran. Solusinya yaitu melakukan monitoring, evaluasi, supervisor, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap guru, siswa, maupun kepada karyawan. Kemudian mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan antara guru dan tim pengembang kurikulum untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai inovator. Problematikanya yaitu kurangnya kerjasama tim dalam mengimplementasikan UPD di sekolah, dan sebagai guru yang bersikap masa bodoh amat dan tetap menggunakan metode konvensional, membuat lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam mengambil dan menetapkan keputusan. Solusinya yaitu memperkenalkan dan memberikan inovasi baru terkait penerapan kurikulum di sekolah, memberikan pelatihan kepada guru atau membentuk kaderisasi dan melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk mengetahui guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik, menjadi teladan bagi yang lain, dan membimbing guru yang lainnya. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai motivator. Problematikanya guru tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan kurikulum dengan UPD karena sudah terbiasa dan nyaman dengan kurikulum yang lama. Pemikiran guru yang beranggapan penerapan kurikulum lama belum matang dan sudah datang lagi kurikulum baru. Jadi guru itu menganggap siswa itu belum memahami kurikulum yang sebelumnya, sudah diganti lagi dengan kurikulum yang baru, sehingga membingungkan seorang guru dalam beralih kurikulum dan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didiknya. Solusinya yaitu melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UPD. Kemudian memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pendidik
yang berprestasi disiplin dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai supervisor. Problematikanya yaitu keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan UPD. Solusinya yaitu meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan peserta didik bersama dengan tim lain seperti dengan tim pengembang kurikulum. Kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Problematikanya kurang leluasannya kepala sekolah dalam menerapkan UPD di sekolah karena banyak guru yang lebih senior dibanding dengan kepala sekolahnya, sehingga kebijakan yang telah disepakati bersama tidak dijalankan dengan cara yang maksimal. Solusinya memberi sanksi bagi pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, atau mengganti tipe kepemimpinan kepala sekolah dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengan guru. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Problematika kepala sekolah sebagai manajer di mana pendidik merasa keberatan untuk mengimplementasikan kurikulum UPD. Kemudian salah satu solusinya dengan melakukan pembagian guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UPD. Yang dimaksud dengan pembagian guru itu tersebut bagaimana? Selanjutnya, jurnal yang saya temukan adalah sebagai berikut. Ada referensinya yaitu https://ibris.iin.ponorogo.ac.id, yaitu sebuah artikel yang berbentuk jurnal. Ulasan tentang problematika dan evaluasi penerapan UPD sebagai kepala sekolah, yaitu kepala sekolah di sini sebagai supervisor. Menurut jurnal yang saya temukan bahwa problematika penerapan UPD sebagai kepala sekolah, yaitu sebagai supervisor, adalah kepala sekolah yang masih belum menguasai tentang supervisi dalam sistem manajemen sekolah yang berkaitan dengan pendataan siswa, kurikulum, dan kegiatan pengaturan jadwal pembelajaran yang memang harus diperbarui. Dana operasional sekolah yang diatur oleh pemerintah pusat itu sangat terbatas dan terkadang masih harus berusaha untuk mengembangkan dana-dana yang lain untuk sarana dan prasarana, sehingga berdampak pada jumlah siswa yang belum banyak. Sedangkan solusinya yaitu dalam menghadapi problematika yang sedang terjadi, yaitu dalam aspek sumber daya manusia, yaitu tenaga pendidik, maka seorang kepala sekolah di sini yang jurnalnya yaitu SD Muhammadiyah Plus Kota Probolinggo harus berusaha untuk mengembangkan potensi dalam diri untuk meningkatkan mutu yang ada di dalam lembaga yang dinaunginya. Untuk menyikapi problematika dalam unsur sumber daya manusia dengan tenaga pendidikan, maka dari itu sebagai kepala sekolah di SD tersebut harus menyusun strategi yang sangat mendukung dalam meningkatkan dan memberikan identitas mutu sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah tenaga kependidikan. Ulasan tentang problematika tersebut yang ada pada jurnal itu menurut pendapat saya itu sama, yaitu adanya kepala sekolah itu harus menguasai supervisi agar nantinya manajemen sekolah itu dapat terakomodasi dengan baik sehingga dapat menerapkan kurikulum yang baru di dalam SD tersebut. Itulah ulasan dari pemahaman saya dan juga dikaitkan dengan jurnal serta dikaitkan dengan kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.